Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap diri kamu. Oke guys, kita langsung saja karena kali ini saya akan mencoba untuk melihat dari sisi pemikiran pihak ketiga terhadap hubungan kotor yang selama ini dia jalankan. Apakah pemikiran dia ingin pergi dari situasi tersebut atau memang masih bertahan di dalam hubungan tersebut? Kita akan sama-sama melihat, guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pemikiran kamu dan terhadap energi yang dimiliki oleh pihak ketiga. Saya akan mencoba untuk melihat bagaimana situasi pemikiran dia, guys. Kita akan sama-sama melihat, guys, situasi apa yang akan dia terima di dalam pemikirannya. Kartu pertama menggambarkan situasi apa? Muncul kartu The Chariot, di mana kemunculan kartu The Chariot ini seakan-akan berbicara terhadap pemikiran dia di dalam hubungan kotor yang selama ini dia jalankan. Dia harus bisa mengambil satu keputusan di sini, di mana ketika diri dia harus bisa mengambil satu keputusan baik secara putih ataupun secara hitam. Kalau saya menarik dari kata putih, mungkin hubungan kotor tersebut hanya untuk dimanfaatkan. Kalau saya menarik dari kata hitam, mungkin situasi hubungan yang dia jalankan hanya berada di dalam situasi pertengkaran. Ini dia, guys. Kenapa saya mengatakan di dalam situasi pertengkaran? Karena memang satu energi yang berdampingan terhadap pihak ketiga di sini hanya untuk mendapatkan suatu keberuntungan yang dimiliki oleh pihak ketiga. Keberuntungan yang sangat luar biasa untuk menaikkan satu derajat terhadap satu energi yang saya lihat di sini. Kalau saya memutarbalikkan perkataan saya, mungkin pihak ketiga datang terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Tujuan dia cuma satu, agar bisa menikmati segala kestabilan hidup. Ini dia, guys, dua sisi yang saya katakan di dalam situasi pertengkaran dan di dalam situasi keberuntungan. Nah, kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu King of Cups, yang dimana kemunculan kartu King of Cups ini seakan-akan berbicara terhadap pemikiran pihak ketiga, di mana pihak ketiga tersebut harus bisa melakukan suatu tindakan, di mana tindakan tersebut berupa bijak.
Kalau saya memutarbalikkan perkataan saya terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu, ketika diri dia melakukan hubungan kotor tersebut, justru hubungan kotor tersebut membuat diri dia berupaya untuk melakukan suatu tindakan di mana tindakan tersebut harus cerdas. Karena ketika diri dia tidak melakukan suatu tindakan yang sangat cerdas, seakan-akan pihak ketiga di sini sedang mengendalikan dari sisi keberuntungan dia. Ini dia guys. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Magician. Kemunculan kartu The Magician ini memiliki dua arti terhadap hubungan kotor yang selama ini dia jalankan, baik secara pemikiran yang dimiliki oleh pihak ketiga ataupun pemikiran terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu. Kemunculan kartu ini berbicara terhadap sisi peluang, yang dimana sisi peluang ini ada yang dimanfaatkan dan ada yang dirugikan. Kalau saya berbicara terhadap sisi lainnya, kemunculan kartu The Magician ini seakan-akan berbicara terhadap satu energi, di mana satu energi ini penuh dengan kebohongan, yang dimana kebohongan tersebut bisa saja suatu kemanipulatifan dari sisi perasaan. Kalau saya mengkaitkan dengan kemunculan kartu The Chariot yang dimana tadi saya sempat berbicara ada situasi di dalam suatu pertengkaran. Bisa saja pertengkaran tersebut berasal dari suatu kebohongan. Kebohongan itu bisa saja sedang dilakukan oleh kedua belah pihak ini untuk mencari suatu kepuasan. Ini dia guys. Nah, kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Two of Cups. Di mana kemunculan kartu ini saya melihat dari kedua belah pihak terhadap satu energi, termasuk pemikiran satu orang di sini telah melakukan suatu pertemuan, di mana pertemuan ini bisa saja berasal dari pekerjaan, bisa saja berasal dari ruang lingkup dia, bisa saja berasal dari luaran sana, yang dimana pertemuan itu sudah memberikan suatu kenyamanan, yang dimana pertemuan itu sudah memberikan suatu kebahagiaan yang sangat jelas. Bukan hanya melakukan hubungan kotor, tetapi di atas hubungan kotor tersebut satu energi telah melakukan pengkhianatan di sini. Kalau saya mengkaitkan dengan kemunculan kartu The Two of Cups dengan kemunculan kartu The Magician yang tadi saya sempat berbicara, ada situasi kebohongan di mana kebohongan tersebut telah melakukan suatu pertemuan demi rasa kepuasan. Dengan rasa kepuasan tersebutlah muncul suatu pertengkaran, di mana kemunculan pertengkaran tersebut dari kedua belah pihak harus bisa melakukan suatu tindakan yang sangat cerdik untuk menutupi kebohongan tersebut. Kita lihat kartu selanjutnya guys. Muncul kartu Knight of Wands. Dua arti, seseorang yang hobi membuat suatu pertengkaran, seseorang telah hadir untuk menyatukan perasaan dia, yang dimana ketika satu orang ini menyatukan perasaan di atas hubungan kotor tersebut membuat situasi yang sangat kacau. Kalau saya menarik dari sisi satu orang yang sangat hobi memberikan suatu pertengkaran, karena memang untuk menutupi kebohongan yang dia lakukan di luaran sana di atas hubungan kotor yang dia jalankan. Dia berusaha untuk menutupi hal tersebut. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu kelicikan. Seseorang yang membawa sejumlah pedang, di mana ketika diri dia membawa sejumlah pedang tersebut membuat suatu keberuntungan.
Kalau saya menarik dari unsur kelicikannya, kelicikan ini dilakukan hanya untuk membuat suatu peluang di mana peluang tersebut berbicara untuk menaikkan suatu kestabilan di dalam kehidupannya, berbicara terhadap suatu kemakmuran. Ini dia guys. Apakah mungkin saya melihat di sini satu pemikiran terhadap pihak ketiga yang sedang berpikiran terhadap orang berdampingan kepada dia, seseorang yang penuh dengan kelicikan, yang dimana kelicikan itu dia lakukan terhadap orang lain yang membuat diri dia merasa sangat dikecewakan di sini guys. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu pertikaian. Wow. Untuk kedepannya, kartu yang saya pegang ini, di atas hubungan kotor tersebut, ada satu energi yang akan menerima suatu pertikaian yang luar biasa, di mana pertikaian yang akan dia terima itu berdasarkan dari situasi kelicikan. Kelicikan yang sangat luar biasa akan memutarbalikkan kondisi dia. Kamu akan menunggu kabar bagaimana hubungan kotor yang selama ini dijalani. Pasti kamu akan tertawa. Pasti kamu akan bahagia mendengar kabar saat ini guys. Atau mungkin bisa saja untuk saat ini diri teman-teman sudah mendengar kabar dari manusia yang telah meninggalkan diri kamu, yang dimana situasinya ada suatu keterpurukan yang kamu dengar. Mungkin keterpurukan itu berdasarkan dari kelicikan yang selama ini dia lakukan di atas energi yang kamu miliki, yang dimana energi tersebut berbicara dengan jujur. Kita lihat kartu selanjutnya guys. Muncul kartu King of Swords. Suatu kekuatan. Ada suatu kekuatan yang akan muncul untuk kedepannya ini. Apakah kekuatan tersebut akan membongkar suatu kelicikan yang dilakukan oleh satu energi, atau memang kekuatan ini akan membuat pemikiran pihak ketiga akan keluar dari hubungan kotor tersebut. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Ace of Cups, yang dimana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan berbicara terhadap satu energi telah melakukan suatu hubungan baru. Hubungan baru di atas hubungan kotor yang membuat satu energi atau pihak ketiga merasa sangat dikecewakan, merasa sangat kacau. Saya tidak tahu apakah pihak ketiga atau memang manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Yang pastinya kemunculan kartu ini, kedua belah pihak sudah menggambarkan ada memulai hubungan baru di atas hubungan kotor tersebut. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Death. Berunsurkan air, berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Saya tidak menarik dari ketiga zodiak tersebut, tetapi saya menarik dari kata The Death, yang dimana kata The Death ini akan muncul suatu kabar, di mana kabar tersebut seseorang akan meninggalkan atau seseorang akan ditinggalkan. Dalam kategori untuk kedepannya ada suatu kabar duka di sini. Kabar duka akan diterima oleh kedua belah pihak di sini guys, antara manusia yang meninggalkan diri kamu atau pihak ketiga. Pasti akan terjadi kabar duka ini. Kartu The Death yang muncul, kematian. Kematian secara fisik, kematian secara materi, kematian secara pekerjaan, kematian dari segala aspek. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Nine of Coin, 9 koin, yang menggambarkan situasi kemakmuran.
9 koin yang menggambarkan situasi kesombongan. Dengan kategori kesombongan ini akan membuat suatu energi berhenti di dalam satu tempat. Dia tidak akan pernah lagi menerima suatu kestabilan apabila diri dia masih bertahan di dalam hubungan kotor tersebut. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Five of Swords, di mana kemunculan kartu Five of Swords ini 5 pedang dan dimiliki oleh 5 orang. Dalam kategori Five of Swords ini berbicara terhadap situasi permasalahan, yang dimana permasalahan itu timbul dari rasa kelicikan dan timbul dari rasa pertemuan. Ini dia guys. Nah, kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Three of Pentacles. Kartu yang berbicara terhadap sisi bantuan, yang dimana bantuan ini akan menaikkan sisi kestabilan terhadap satu energi, sisi kemakmuran terhadap satu energi. Dalam kategori apabila diri saya mengaitkan terhadap kartu kemunculan The Two of Cups, yang dimana ketika satu energi ini melakukan suatu pertemuan di luaran sana, di atas hubungan kotor tersebut, membuat satu energi ini bisa terbantu dari segala aspek. Dari segala aspek guys. Nah, kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Price of Swords. Price of Cups. Jawaban dari alam semesta, yang dimana jawaban tersebut berupa kabar duka. Alam semesta akan berbicara terhadap satu energi di atas hubungan kotor tersebut. Kedua belah pihak ini tidak akan bisa menghindar dari situasi yang diberikan oleh alam semesta. Semakin kuat dia menghindari jawaban dari alam semesta tersebut, semakin kuat juga alam semesta akan menjawab segala kelicikan yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu. Dengan kata lain, alam semesta akan menjawab segala kesedihan yang pernah kamu rasakan. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Four of Pentacles. Kemunculan kartu Four of Pentacles ini untuk kedepannya akan ada satu energi berada di dalam batin yang sangat tersiksa. Bukan hanya batin yang tersiksa, tetapi keadaan keuangan pun melarat dan miskin. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang kamu bisa melihat sendiri, 3 koin dihempit oleh kedua kaki, yang dimana satu koin berada di atas kepala. Satu koin inilah yang dijadikan sebagai cadangan untuk memperbaiki kehidupannya ke depan. Kamu akan menerima kabar tersebut guys. Satu energi akan berada di dalam satu situasi yang benar-benar sangat tidak stabil. Kartu terakhir muncul kartu Six of Cups. Kartu yang berbicara terhadap energi lama. Why? Ada apa ini? Kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan ada satu energi yang akan kembali terhadap energi lamanya. Dimana ketika satu energi ini kembali terhadap energi lamanya, karena memang diri dia berada di dalam situasi kemiskinan, keterpurukan, kerasisan, tersiksa, baik secara batin ataupun secara pemikiran. Dia akan kembali terhadap diri kamu karena memang kondisi kedepannya dia tidak akan membaik, dan kondisi kedepannya dia akan menerima suatu kabar duka. Ini dia guys. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan cukup sederhana dan cukup simpel.
munculnya kartu The Death dan munculnya kartu Six of Cups, yang dimana satu energi akan menerima suatu kematian secara otomatis, baik dari sisi keuangan, pekerjaan, perasaan, batin, ataupun pemikiran. Ketika hal tersebut menerima situasi tersebut, energi manusia yang telah meninggalkan diri kamu ataupun pihak ketiga akan kembali terhadap energi lamanya. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.